Nicolás Maduro Moros. Nama ini menjadi simbol perlawanan, krisis, dan kontroversi di Amerika Latin. Bagi pendukungnya, Maduro adalah penjaga warisan revolusi sosialis Hugo Chavez. Namun bagi para pengkritik, ia adalah pemimpin otoriter yang membawa Venezuela ke jurang kehancuran ekonomi. Siapakah sebenarnya Nicolás Maduro? Bagaimana seorang mantan sopir bus bisa memimpin negara kaya minyak, namun terjerumus dalam krisis terburuk sepanjang sejarahnya? Nicolás Maduro lahir pada 23 November 1962 di Caracas, Venezuela. Ia berasal dari keluarga sederhana dan tidak memiliki latar belakang militer ataupun elit politik. Di masa mudanya, Maduro bekerja sebagai sopir bus metro di Caracas. Namun di balik pekerjaannya itu, ia aktif sebagai aktivis serikat buruh dan terlibat dalam gerakan kiri. Disinilah pandangan ideologinya terbentuk, anti-imperialisme, anti-Amerika Serikat, dan berpihak pada sosialisme. Titik balik hidup Maduro terjadi ketika ia bergabung dengan gerakan politik Hugo Chavez pada akhir 1990-an. Chavez, mantan perwira militer yang gagal melakukan kudeta, kemudian memenangkan pemilu dan menjadi presiden Venezuela. Maduro dikenal sebagai loyalis sejati Chavez. Kesetiaannya membuat ia dipercaya menduduki berbagai posisi penting, mulai dari anggota parlemen hingga menteri luar negeri. Sebagai menlu, Maduro sering tampil menyerang Amerika Serikat di forum internasional, membangun citra sebagai pejuang revolusi. Pada tahun 2013, Hugo Chavez meninggal dunia akibat kanker. Sebelum wafat, Chavez secara terbuka menunjuk Nicolás Maduro sebagai penerusnya. Dalam pemilu yang penuh ketegangan, Maduro menang tipis dan resmi menjadi presiden Venezuela. Namun sejak awal, legitimasinya dipertanyakan oleh oposisi. Krisis mulai muncul, dan semakin dalam. Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun di bawah kepemimpinan Maduro, ekonomi justru runtuh. Harga minyak dunia anjlok. Produksi minyak menurun drastis. Hiperinflasi menghancurkan nilai mata uang Bolivar. Rakyat kesulitan membeli makanan, obat-obatan, bahkan kebutuhan dasar. Jutaan warga Venezuela melarikan diri ke luar negeri, menciptakan krisis migran regional. Pemerintah menyalahkan sanksi Amerika Serikat. Oposisi menyalahkan salah urus, korupsi, dan kebijakan ekonomi sosialis yang gagal. Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan sanksi berat terhadap Venezuela. Aset dibekukan. Perdagangan minyak dibatasi. Washington menyebut Maduro sebagai presiden ilegal dan mendukung oposisi. Sementara Maduro menuduh AS melakukan perang ekonomi dan campur tangan. Venezuela pun semakin terisolasi dari dunia barat. Di dalam negeri, Maduro menghadapi demonstrasi besar-besaran. Parlemen yang dikuasai oposisi dilemahkan. Mahkamah Agung dan militer tetap setia pada Maduro. Pemilu-pemilu berikutnya dituduh tidak demokratis oleh banyak negara. Penangkapan aktivis dan pembungkaman media menjadi sorotan internasional. Namun bagi pendukungnya, Maduro adalah benteng terakhir melawan dominasi AS di Amerika Latin. Dalam menghadapi tekanan Barat, Maduro membangun aliansi dengan Rusia, Cina, Iran, dan Kuba. Kerja sama energi, militer, dan ekonomi menjadi kunci bertahannya rezim Maduro. Venezuela pun menjadi bagian dari peta geopolitik global yang menantang dominasi Amerika Serikat. Meski ekonomi perlahan menunjukkan tanda stabil, luka krisis masih terasa. Rakyat Venezuela tetap hidup dalam keterbatasan. Namun satu hal jelas, Nicolás Maduro masih bertahan di kursi kekuasaan. Tidak melalui kudeta, bukan melalui perang, tapi melalui kombinasi loyalitas militer, kontrol politik, dan aliansi global.